Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Prabandini dengan NIM 8111420-250. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait kasus sengketa antara Pulau Sipadan dan Pulau Likitan serta penyelesaiannya. Pulau Sipadan merupakan pulau yang terletak 15 mil laut sekitar 24 km dari pantai daratan Sabang, Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 km dari pantai timur Pulau Sebatik, di mana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50.000 meter bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu, dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral seperti minyak dan gas bumi. Awal permasalahan sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ini bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September tahun 1969. Pada waktu pembicaraan landas kontinen di Laut Sulawesi, kedua negara sama-sama mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ini sebagai miliknya. Keputusan kedua belah pihak negara untuk menyerahkan sengketa sepenuhnya pada mahkamah merupakan langkah yang sangat tepat untuk mencegah berlarut-larutnya sengketa wilayah yang sudah berlangsung lama ini. Di samping itu, tanpa mengecilkan arti penting penyelesaian melalui organisasi regional, sengketa yang dengan masalah-masalah hukum internasional tersebut memang relatif akan lebih baik bila diperiksa dan juga diputuskan oleh hakim-hakim yang independen, serta mempunyai pengalaman di dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional. Pemanfaatan PBB ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam penyelesaian sengketa yang kurang mempercayai efektivitas Mahkamah Internasional dalam menangani suatu kasus sengketa internasional, khususnya pada negara-negara di ASEAN. Hasil resmi putusan Mahkamah Internasional menjadikan Indonesia berpeluang kecil untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal kepulauan, dikarenakan Malaysia juga berkepentingan untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal negaranya. Indonesia harus menggunakan titik garis pangkal yang selama ini ada dalam peraturan perundang-undangannya dengan menghapus posisi Pulau Sipadan dan Pulau Likitan, sehingga garis pangkal ditarik dari ujung-ujung pulau terluar di sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Likitan yang masih termasuk wilayah Indonesia. Dengan tidak boleh ditariknya garis pangkal dengan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titiknya, maka jelas bahwa perairan Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 sebagai tindak lanjut peratifikasian UNCLOS tahun 1982 mengalami perubahan. Karena yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, akhirnya Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ini diputuskan menjadi wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Akhirnya pada tanggal 17 Desember tahun 2002, Mahkamah Internasional dalam sidangnya telah mengeluarkan keputusannya, yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia atau yang dikenal dengan prinsip efektivitas. Kekalahan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Indonesia yaitu dengan pembuatan peta yang memadai untuk didepositkan ke Sekjen PBB, mengingat pentingnya kejelasan posisi batas-batas wilayah negara, terutama batas-batas lautnya, agar memiliki kekuatan secara hukum internasional dan mengidentifikasi pulau-pulau terluar yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi pulau-pulau terluar dijadikan sebagai titik-titik pengukuran garis pangkal, terutama pada pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.